Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Kamis 13 November 2025. Seperti biasanya kita mendasarkan permenungan pada bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan pertama dari kitab Kebijaksanaan bab 7 ayat 22 sampai bab 8 ayat 1. Kebijaksanaan merupakan pantulan cahaya kekal dan cerminan tak bernoda kegiatan Allah. Hendaknya kita senantiasa bersikap bijaksana, hidup sesuai dengan kehendak Allah, meninggalkan roh-roh kejahatan. Kebijaksanaan merupakan cerminan Allah dan adalah nafas kekuatan Allah. Maka menjadi pokok bagi semua orang yang mengaku diri sebagai anak-anak Allah. Kebijaksanaan membawa jiwa kita menuju kepada kesucian. Sedangkan pada bacaan Injil, Yesus berbicara soal datangnya kerajaan Allah. Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah, sehingga kita harus waspada atas tanda-tanda rohani yang dinyatakan oleh Allah kepada kita. Ketika orang mengatakan di sana atau di sini, jangan diikuti. Karena kerajaan Allah tidak ditandai dengan tanda lahiriah. Tetapi kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu. Akan datang waktunya kalian ingin melihat salah satu dari anak manusia itu, tetapi kalian tidak akan melihatnya. Orang akan berkata kepadamu, lihat, dia ada di sana, dia ada di sini. Tapi jangan ikuti mereka, sebab seperti kilat memancarkan dari ujung langit yang satu ke ujung yang lain, demikian pula halnya dengan anak manusia pada kedatangannya kelak. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh angkatan ini. Saudara-saudaraku terkasih, hari-hari ini kita berbicara soal kebijaksanaan. Pertanyaannya adalah, apa itu kebijaksanaan? Dan bagaimana kita harus melakukannya? Kebijaksanaan itu adalah orang yang bisa memilih yang terbaik untuk keselamatannya. Dan keselamatan kita tergantung pada Yesus Kristus. Maka orang yang bijaksana, orang yang mengikuti sabda dan kehendak Yesus Kristus, meskipun tantangan, hambatan, dan rintangan menghadang. Orang yang bijaksana tahu
apa yang harus diperbuat, apa yang dipilih di tengah-tengah dunia ini. Orang yang bijaksana mampu untuk menomorduakan ego-egonya, kedagingannya, keduniawiannya, dan menomorsatukan kehendak Allah. Sehingga orang-orang yang seperti ini akan mendapatkan kasih karunia Allah. Bijaksana berarti memilih, mentaati, melaksanakan kehendak Allah yang seringkali berbeda dengan kehendak dunia yang mencari kesenangan pribadi, ego-ego maupun hawa nafsu. Maka sekali lagi orang yang bijaksana, orang yang berani mengedepankan kehendak Allah daripada kehendak pribadi. Memilih yang terbaik untuk kehidupan kekal daripada untuk kesenangan duniawi. Itulah orang bijaksana. Maka pertanyaan permenungan yang pertama, sudahkah aku menjadi orang yang bijaksana, yang mengedepankan kehendak Allah daripada ego-ego pribadi? Dari Injil kita berulang kali mendengar kedatangan Anak Manusia yang akan membawa kita kepada kerajaan surga. Kita yang setia, yang mengikuti kehendak-Nya, kita yang bijaksana. Persoalannya adalah kita tidak tahu kapan datangnya Anak Manusia, dan tidak bisa dilihat dengan tanda-tanda lahiriah. Maka Yesus menegaskan agar kita terus mencari kerajaan Allah itu. Ada dua kepastian yang dapat kita pegang berhadapan dengan kedatangan Anak Manusia dan kerajaan Allah. Yang pertama, kerajaan Allah pasti akan datang. Tidak bisa tidak, Ia akan datang. Dan memang tidak kita ketahui kapan waktunya. Tetapi yang kedua jelas, waktunya sudah dekat. Maka jangan sampai mengulur-ulur waktu untuk menerima kedatangan kerajaan Allah. Jadi pasti datang dan segera. Kapan? Tidak ada yang tahu. Oleh karena itu sikap yang paling tepat adalah berjaga-jaga sebagai orang yang bijaksana, yang benar-benar melakukan kehendak Allah. Maka orang-orang yang bijaksana berbahagia karena akan menemukan kerajaan Allah dan akan masuk ke dalamnya. Maka mari kita juga bertanya, sudahkah aku berjaga-jaga menantikan datangnya Anak Manusia yang dikatakan sudah dekat? Kapan? Tidak ada yang tahu. Maka kita harus berjaga-jaga, bersiap-siap agar ketika Ia datang kita boleh ambil bagian di dalamnya dan masuk ke dalam himpunan orang kudusnya dalam surga. Mudah-mudahan kita benar-benar menjadi orang yang bijaksana dan setia, berjaga-jaga menantikan datangnya Anak Manusia. Kita ingat gambaran 10 gadis, 5 bodoh, 5 bijaksana. Yang bijaksana berjaga-jaga boleh masuk ke dalam perjamuan surgawi. Yang bodoh tinggal di luar.
Semoga kita kedapatan setia dan boleh masuk dalam perjamuan abadi. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk kesempatan mendengarkan sabda-Mu, agar kami menjadi orang yang bijaksana dan siap menyambut datangnya kerajaan-Mu. Semoga kami tetap berjaga-jaga, agar akhirnya nanti kami kedapatan setia bila Sang Anak Manusia datang ke tengah-tengah dunia. Kuatkan iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, bahkan kadang hilang, agar dengan bantuan rahmat-Mu, iman kami tetap berkembang, tetap tangguh, sehingga dalam situasi apapun kami merasakan cinta kasih-Mu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu mengurai, yang kesulitan ekonomi Engkau bantu usahanya, agar akhirnya mereka pun merasakan cinta kasih-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, tetap saya ajak untuk mempunyai pola hidup yang sehat, agar kita sehat, orang sehat, semua sehat, dan dijauhkan dari segala penyakit. Saya terus mengingatkan untuk amplop-amplop yang masih disimpan di rumah, bisa diisi dan setiap waktu bisa diantarkan ke gereja, ditunggu sampai akhir bulan untuk membantu pembangunan kapel di Purwodadi. Saya ingatkan, besok malam anggota pleno Dewan Paroki diundang untuk hadir dalam pemilihan calon anggota di PPH yang baru. Semua ketua lingkungan dimohon hadir. Semua timpel-timpel perwakilan satu orang, setiap organisasi dan sebagainya, agar kita bisa memilih calon anggota dewan yang sungguh dikehendaki oleh Allah. Semoga kita mampu memilih orang-orang yang punya jiwa pelayanan mengabdi gereja. Maka saya undang anggota pleno Dewan Paroki untuk hadir dalam pemilihan itu. Terima kasih untuk peran serta panjenengan dalam gereja, lewat doa-doa, pemberian diri, pemberian tenaga, pemberian waktu, dan pemberian dana yang sungguh mendukung gereja dalam pelayanannya. OMK saya undang untuk ikut retret bersama OMK seluruh paroki tanggal akhir minggu, Sabtu Minggu akhir bulan ini di Gedang Anak Ungaran. Mari kita bersatu dengan OMK yang lain untuk mendapatkan pencerahan. Orang tua saya dorong untuk mendorong anak-anaknya juga ikut dalam retret itu. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yusuf, sekarang dan selama-lamanya.